Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat sehat semua. Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa kembali bersama Anda dalam acara talk show Aritmia. Nah, di sini kita akan membahas topik yang menarik terkait penyakit jantung aritmia. Dan sudah hadir bersama saya di sini ada seorang ahli dan expert di bidangnya, Dr. Pipin Ardianto, spesialis jantung pembuluh darah konsultan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, konsultan kardiologi aritmia. Dan selamat pagi Dr. Pipin. Selamat pagi Mbak Diva, gimana kabarnya, sehat ya? Iya, baik. Sekarang, saya mau mengingatkan teman-teman semua, kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat ya. Nah, gini nih dok, orang kan kalau penyakit jantung kan sekarang identiknya itu dengan penyakit jantung koroner gitu kan dok. Terus sebagian masyarakat awam tuh masih kayak kebayangnya jantung ya koroner, pasang ring, bypass gitu. Padahal kan mungkin bisa lebih luas dari itu kan dok. Ada kayak detak jantung yang melambat, cepat atau tidak beraturan gitu. Nah, ini kan dikenal dengan istilah penyakit jantung aritmia ya dok ya? Iya, betul. Nah, dari dokter mungkin bisa dijelaskan terkait jantung aritmia itu apa ya dok ya? Ya, baik, terima kasih Mbak Diva. Jadi jantung itu sendiri memang satu organ yang kita bilangnya kecil, mungkin ya hanya sekepal tangan di balik dinding dada kita, biasanya paling sering sebelah agak kiri. Mungkin sebagian dari kita sudah sangat paham atau sangat familiar mengenai penyakit jantung koroner, yaitu adanya sumbatan di salah satu atau beberapa dari pembuluh darah jantung koroner tersebut. Tapi sebenarnya penyakit jantung itu sangat banyak, mulai dari koroner ada, terus kemudian kita sebutnya gagal jantung ketika pompa jantung itu menurun, dan kita sebutnya ada penyakit jantung valvuler atau katup, di mana katup bisa bocor, katup bisa mampet, atau penyakit jantung bawaan apabila dia sejak dari lahir. Nah, yang khusus pada pagi hari ini kita akan membahas sama teman-teman dari IG Live ini bersama Mbak Diva, yaitu mengenai aritmia. Jadi aritmia itu diartikan bahwa A itu artinya tidak, ritmia itu teratur atau sesuai dengan kaidah. Jadi jantung itu dia memiliki kelistrikan sendiri Mbak Diva, terlepas dari yang ada di otak. Kalau dalam kita melakukan aktivitas harian, contohnya saya sedang ngomong, saya mengambil mic di depan ini ya, ini kan pada dasarnya ada perintah listrik dari otak menuju otot, sehingga kita bisa memerintah otot untuk mengambil cangkir atau mic di sini. Jadi pada hakikatnya bukan tangan yang mengambil, tapi otak yang mengambil cangkir tersebut. Lah bagaimana dengan kelistrikan jantung? Nah, dia terlepas dari kelistrikan yang ada di otak, sehingga kita tidak bisa memerintah jantung itu bu agak cepat sedikit, bu agak lambat sedikit, saya kok pengen jantungnya berhenti, nggak bisa, karena itu terlepas dari apa yang ada di dalam kelistrikan otak. Sehingga jantung itu memiliki kelistrikan sendiri. Dan kelistrikan sendiri di dalam jantung itu ada hierarkinya. Hierarkinya itu di mana dia memiliki generator yang utama, yang normal, kita sebutnya nodus SA, di mana dia akan mencetuskan listrik secara normal, di buku-buku bilang antara 60 sampai 100, ada yang bilang antara 50 kali per menit sampai 100 kali per menit. Dan itu harus reguler. Reguler itu karena orang main drum gitu ya, pukulan senar drum. Nah gitu. Jadi dia memiliki ritme yang ketukan antara satu ketukan ke ketukan yang keduanya itu harus reguler atau jaraknya sama. Nah, apa yang disebut dengan aritmia berarti selain itu. Selain tadi berarti ketika detak jantung sangat kencang atau detak jantung sangat lambat atau detak jantung yang normal tetapi dia irregular kita menyebutnya. Jadi skopnya sangat banyak sekali, karena begitu kita membahas aritmia itu apapun selain detak jantung yang normal tadi antara 50 sampai 100, ada yang bilang 60 sampai 100, dan adanya detak jantung yang tidak reguler atau irregular, sehingga beberapa pasien mungkin mengeluh detak jantungnya kok menjadi lambat, loh kok detak jantungnya menjadi cepat, atau bahkan detak jantungnya menjadi tidak reguler. Mungkin itu Mbak Diva. Oke. Baik dok, menarik sekali ternyata kita tuh ada listriknya gitu ya, kayak PLN berarti ya, punya PLN-nya sendiri dalam diri kita gitu ya.
Nah, tadi kan dokter udah menjelaskan terkait aritmia itu apa aja gitu ya dok. Nah, ini tuh ada penyebabnya nggak sih dok? Ada penyebab khususnya kah gitu? Nah, untuk penyebab khususnya pada aritmia itu banyak sekali ya. Jadi sebelum kita mengkhususkan aritmia yang jenis mana, ini penyebabnya juga berbeda-beda. Nah, contoh aritmia yang paling banyak itu kita sebut fibrilasi atrium. Ini adalah salah satu aritmia yang paling sering kita temui di dalam praktek klinik sehari-hari. Apa itu fibrilasi atrium? Itu adalah aritmia yang ditandai dengan detak jantung yang tidak reguler, mutlak. Jadi tidak ada irama yang teratur, semuanya menjadi tidak teratur. Bisa sangat lambat, bisa normal frekuensinya, atau bahkan bisa cepat. Nah, beberapa literatur mengatakan bahwa dia itu memiliki resiko yang hampir sama dengan penyakit jantung pada umumnya. Contohnya hipertensi, contohnya kencing manis, smoker, adanya risiko penyakit jantung koroner, adanya obesitas, adanya merokok. Itu juga menempatkan seseorang untuk memiliki risiko tinggi terhadap penyakit jantung aritmia, khususnya atrial fibrilasi. Nah, lain halnya dengan aritmia yang lain. Ada yang kita sebut sebagai supraventricular tachycardia. Jadi takikardi itu detak jantung lebih dari 100, itu istilah medis disebut taki, itu lebih dari 100, kardia itu detaknya. Jadi lebih dari 100 kali detaknya. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini itu apakah faktor risiko tertentu ada kaitannya dengan kejadian ini? Dikatakan tidak ada. Jadi memang secara anatomikal ada gangguan kelistrikan di dalam jantung yang menyebabkan seseorang menjadi berisiko untuk terjadinya supraventricular tachycardia. Apa saja faktor risikonya tidak dijelaskan secara gamblang. Jadi memang faktor risikonya itu memang bisa dari bawaan mungkin ya dok? Bisa jadi. Jadi sangat, ketika kita ngomongin aritmia, faktor risikonya apa saja, wah itu sangat lebar sekali, nggak spesifik. Karena aritmia, betul, karena aritmia itu ada yang tadi ya saya sampaikan, ada SVT, ada yang atrial fibrilasi, mungkin ada aritmia jenis yang lain, ya tentu akan berbeda-beda. Ada nggak sih dok faktor pencetus atau mungkin aritmia ini sebenarnya bisa dicegah loh atau gimana ya dok kira-kira? Nah, untuk dikatakan beberapa faktor pencetus dari aritmia itu adanya tonus, kita sebut ya, di dalam tubuh itu ada keseimbangan antara hormon yang merangsang simpatis itu mengakibatkan detak jantung kencang, orang menjadi sangat waspada, orang menjadi sangat sepandang, dan hormon parasimpatis dia menjadi rileks, detak jantung yang lambat. Nah, beberapa faktor yang mencetuskan peningkatan atau ketidakseimbangan antara simpatis parasimpatis ini dikatakan dia memiliki menjadi pencetus adanya aritmia ini. Jadi seseorang yang dengan volume pekerjaan yang tinggi, terus kemudian seseorang yang kurang tidur mungkin ya bisa menjadi pencetus ya. Dalam hal ini pencetus ya, bukan faktor risiko. Kafein pada beberapa kasus ya, entah itu kopi, coklat, teh, itu juga bisa menjadi pencetus adanya aritmia ini. Dokter, ini izin ada pertanyaan dari sahabat sehat. Okay. Ada @agustin_co. Dok, saya aritmia. Awalnya bengkak karena hipertensi, tapi didiagnosa depolarization setelah di USG fungsi pompa jantungnya 63% karena hipertensi atau jantung bawaan. Nah, ini kira-kira gimana dok? Ya. Jadi Agustin_co ini menanyakan bahwa yang bersangkutan didiagnosis aritmia dan adanya hipertensi dengan fungsi yang masih baik 63%. Satu kalimat tadi atau satu kata yang saya note adalah depolarisasi. Berarti dari salah satu temuan EKG yang biasa kita pasang pada pasien itu, ketika istilah depolarisasi itu disampaikan kepada pasien, itu ada dua jenis paling sering ya, supraventricular extrasystole atau ventricle extrasystole. Nah, kedua jenis extrasystole atau kita sebut depolarisasi tadi itu harus kita nilai seberapa banyak dia terjadi. Dalam hal ini apakah dia berkaitan dengan hipertensi ataupun tidak, ini belum ada hubungan yang langsung bisa mengatakan apakah ini gara-gara hipertensi atau tidak. Tetapi poin yang penting biasanya di dalam klinik kita akan menilai
apakah ini terjadi frequent atau frequent itu depolarisasinya itu sangat banyak atau ekstrasistemnya sangat banyak, biasanya para dokter akan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan Holter selama 24 jam untuk mengevaluasi atau bahkan secara tidak langsung kita bisa mengetahui dari mana ekstrasistul atau depolarisasi itu berasal. Karena tadi saya sampaikan bahwa jantung itu selain untuk pompa, dia organ listrik. Setiap sel di dalam jantung itu bisa mencetuskan listrik. Ketika ada satu titik yang mencetuskan listrik, biasanya akan mencetuskan entah itu supraventricular ekstrasistul atau atrial ekstrasistul, atau juga ventricle ekstrasistul atau di bilik sumbernya. Sehingga ketika kita bisa mendiferensiasi dengan EKG, kita secara tidak langsung bisa mencari tahu dia sumbernya dari mana. Wah, menarik ya dok ya. Ya. Di sini kalau kapan sih dok orang itu kan tadi dokter udah menjelaskan tentang gejala gitu. Terus kapan kira-kira wah ini nih kayaknya saya harus benar-benar ke fasilitas kesehatan nih, mungkin Karyadi nih untuk perlu kontrol, untuk tahu lebih lanjut ini benar-benar aritmia yang bisa mengancamkah atau gimana gitu dok? Ya. Memang sebagian besar kalau kita baca itu aritmia itu asimptomatik, artinya tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Beberapa pasien itu ditemukan gejala karena dia sedang check up, karena tidak sengaja melakukan EKG. Nah, itu yang sering kali ditemukan. Nah, kalau yang bergejala biasanya dia akan mengeluhkan berdebar. Berdebar ini bisa sangat kenceng tiba-tiba terus hilang tiba-tiba, bisa berlangsung antara 5-10 menit atau bahkan sampai seharian, bisa 2-3 jam, 4 jam itu bisa. Jadi tiba-tiba yang detak jantungnya normal gitu, taruhlah 60-an kali per menit, tiba-tiba detak jantung naik ke 160-180, itu sangat mungkin terjadi. Terus kemudian bisa menghilang dengan sendirinya keluhan ini. Jadi saya sering kali mengatakan bahwa kalau yang aritmia model ini tuh datangnya kita nggak tahu, artinya kambuhnya nggak tahu, artinya tidak diundang. Pulangnya pun juga tidak tahu tuh kapan hilangnya gitu. Tapi akan sangat mengganggu apabila dia kambuh, datang lagi. Nah, pada beberapa pasien yang sering kita tangani di sini memang sebagian besar adalah memiliki keluhan. Nah, keluhannya selain berdebar tadi, merasakan detak jantung yang tidak teratur, atau kita bisa bilang skip beat, artinya detak jantungnya tadinya ada menjadi hilang. Nah, itu sensasi hilangnya detak jantung pada beberapa pasien itu bisa sangat mengganggu, sehingga pasien akan datang ke rumah sakit. Nah, ini dok ada pertanyaan lagi nih dari Anissa TMGH. Dok, saya pernah operasi jantung bocor, pemulihan baik, tapi aritmianya belum baik. Kemudian 5 tahun hipertensif dan jantung saya menjadi bengkak. Mohon sarannya dokter. Ya, kalau kita lihat tadi dari ceritanya, pasien ini pernah mengalami operasi pada jantung atau klep jantung yang bocor. Beberapa aritmia atau salah satu aritmia yang sering terjadi akibat adanya jantung bocor, baik belum ataupun sudah dilakukan operasi, kita sebut tadi fibrilasi atrium. Nah, fibrilasi atrium ini pada beberapa penyakit katup seperti hal yang tadi ditanyakan, itu biasanya sudah berlangsung cukup lama, artinya lebih dari 1 tahun. Fibrilasi atrium akan kita bagi menjadi yang pertama itu paroksismal, apabila hilang timbul, jadi masih awal-awal itu. Terus kemudian persisten antara 7 hari sampai 1 tahun. Terus kemudian persisten atau long standing persisten lebih dari 1 tahun, yang kemudian yang terakhir adalah permanen. Nah, kalau ada kondisi penyakit jantung katup ataupun operasi pada penyakit katup ini, biasanya AF-nya atau aritmia ini akan berlangsung lama atau permanen. Bahkan beberapa literatur kita baca itu untuk usaha mengembalikan menjadi irama jantung yang normal itu menjadi sangat kecil kemungkinannya, karena jantungnya sudah cukup besar. Ketika jantungnya sudah cukup besar, maka beberapa usaha untuk mengembalikan menjadi irama yang normal itu akan sangat susah. Nah, tapi tidak berarti bahwa ini terus tidak bisa dilakukan sesuatu, sangat bisa. Yang penting adalah kita harus bagaimana menganjurkan pasien dengan fibrilasi atrium yang permanen ini gara-gara penyakit katup adalah harus mengendalikan
laju jantung diharapkan di bawah 110 kali per menit. Dengan beberapa obat-obatan yang saya kasih, pasti yakin bisa diberikan pada pasien yang tadi disampaikan. Dan yang penting juga adalah adanya fibrilasi atrium tadi meningkatkan resiko untuk kejadian stroke. Betul sekali. Nah, ini yang harus menjadi poin. Pasien dengan fibrilasi atrium harus aware gitu. Wah, ini resiko tinggi nih untuk stroke nih, Mbak Diva. Jadi biasanya dokter akan memberikan obat pengencer darah dalam bentuk obat antikoagulan. Di mana obat antikoagulan itu banyak sekali macam dan jenisnya. Mungkin itu, Mbak Diva. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Di sini ada pertanyaan lagi nih dok dari sahabat sehat. Selamat Sugeng. Dok, kalau ada bengkak di jantung, apa bisa disebabkan aritmia? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Sugeng ya. Jadi apakah bengkak jantung itu bisa disebabkan aritmia? Jadi sangat mungkin sekali. Tadi yang saya sampaikan adanya aritmia yang menyebabkan detak jantung yang kencang apapun bentuknya, baik fibrilasi atrium, takikardi supraventrikular ataupun takikardi ventrikular, ataupun tadi yang bertanya depolarisasi, apabila berlangsung lama atau bahkan frekuensinya sangat banyak, itu bisa menyebabkan resiko pembengkakan pada jantung sehingga jatuh kepada kita sebut gagal jantung ketika fungsi pompanya itu menjadi terganggu akibat dari aritmia yang sudah berlangsung lama. Sehingga tadi yang saya sampaikan, beberapa ahli pun mengatakan ketika ketemu aritmia yang kencang ataupun terjadi ekstrasistul yang banyak, itu sangat disarankan untuk dilakukan prosedur lanjutan dalam rangka mencegah tadi pembengkakan jantung. Nah, menarik dok, terkait prosedur lanjutan nih dok. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dokter sebagai dokter jantung khusus aritmia nih dok? Kalau misalnya udah, dok ini saya ada penyakit aritmia nih, terus saya datang ke dokter nih. Nah terus kira-kira saya itu akan ada terapi apa gitu dok? Pengobatan kah, apa tata laksana apa selanjutnya gitu dok? Ya. Ketika didiagnosa aritmia. Betul ya. Ketika pasien mengeluhkan adanya keluhan berdebar, biasanya data yang kita butuhkan sangat krusial itu EKG. Jadi para dokter biasanya saya atau para dokter aritmia itu membutuhkan hubungan yang jelas antara keluhan berdebarnya dengan gambaran EKG yang saat itu sedang terjadi. Contohnya pada pasien datang dengan berdebar, terus kemudian pasien itu mencari rumah sakit, terus kemudian datang ke rumah sakit. Ketika perjalanan di rumah sakit berdebarnya menghilang, maka ketika dilakukan EKG tidak ditemukan sesuatu yang abnormal. Ini sangat banyak terjadi seperti ini. Nggak ketangkep, betul. Karena irama betul, irama atau EKG pada saat kejadian berdebar itu terjadi, sehingga kita akan menganjurkan untuk beberapa pemeriksaan tambahan. Contohnya pemeriksaan EKG tadi yang biasanya hanya 10 detik, kita perpanjang sampai 24 jam dengan harapan mampu menangkap hubungan yang jelas antara keluhan yang dirasakan oleh pasien dengan perubahan atau gangguan EKG yang terekam pada saat pemeriksaan Holter. Dengan seperti itu kita bisa mendiagnosis dengan lebih baik. Nah, dari pemeriksaan EKG ini, apabila kita menemukan indikasi, contohnya ternyata tertangkap adanya takikardi supraventrikel. Nah, biasanya pasien akan dianjurkan untuk melakukan prosedur lanjutan, yaitu dalam rangka memutus kejadian supraventrikel takikardi ini yang berulang dengan melakukan atau disarankan untuk melakukan prosedur ablasi kita sebut. Nah, prosedur ablasi itu biasanya kita lakukan di laboratorium katerisasi. Baik dok, menarik nih terkait ablasi. Mungkin teman-teman sahabat sehat penasaran nih dok, ablasi itu diapain sih, atau mungkin ada istilah, kadang dengar istilah IP tadi itu diapain sih kayak gitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara singkat dok, terkait diapain sih itu, ternyata ngapain sih itu gitu. Ya baik Mbak Diva, jadi yang tadi ketika sudah dianjurkan untuk ablasi, biasanya para dokter akan melakukan di laboratorium katerisasi. Jadi tujuan kita melakukan ablasi, sebelumnya kita melakukan pemeriksaan kelistrikan dari jantung atau kita sebut elektrofisiologi study, betul Mbak Diva. Jadi kita akan memasukkan beberapa kateter. Kateter itu seperti halnya mungkin bisa teman-teman sekalian membayangkan itu kabel. Nah, kabelnya itu kita masukkan ke pembuluh darah di paha ataupun bisa dari leher.
untuk menuju ke dalam jantung. Nah, kabel-kabel yang berada di dalam jantung itu nanti akan mendeteksi kelistrikan yang ada di dalam jantung. Apabila ada kelainan, maka kita bisa memetakan di manakah atau dari manakah kelainan listrik tersebut berasal. Nah, setelah kita diagnosis dengan beberapa manuver, kita sebut tadi manuver EPS tadi atau elektrofisiologis tadi. Nah, prosedur lanjutan setelah kita bisa memetakan lokasinya, maka kita mengirimkan radio frekuensi ablasi sebenarnya nama lengkapnya. Jadi kita mengirimkan energi panas gitu yang sering kita lakukan di Rumah Sakit Karyadi untuk mengeliminasi kabel di dalam jantung yang menyebabkan berdebar. Karena pada dasarnya seluruh sel jantung itu adalah listrik. Satu titik sel bisa mencetuskan listrik itu sendiri. Ketika listrik itu menjadi berlebihan atau menjadi ada gangguan akibat yang mengakibatkan aritmia, maka sebelum kita ablasi kita petakan dari mana titik tersebut berasal. Setelah kita posisikan, terus kemudian kita kirimkan ablasi ke titik tersebut dengan tujuan menghilangkan aritmia. Wah, menarik sekali dokter terkait IPIS tadi dan ablasi tadi ya. Ya, sangat menarik. Terus, ini ada pertanyaan lanjutan dok dari sahabat sehat @karina_ae. Saya suka ngopi dok, namun terkadang jantung jadi berdebar cepat dan gelisah atau susah tidur. Apakah itu aritmia? Nah, menarik nih dok pertanyaannya nih dok. Ya, kadang jadi relate nih sama sebagian masyarakat kita nih. Kadang, ya istilahnya zaman now relate ya. Relate. Ya, jadi memang kopi itu isinya sebagian besar adalah kafein, di mana kafein itu akan meningkatkan tadi ya saya sampaikan adalah hormon simpatis di dalam pasien. Akibatnya apa? Hormon simpatis itu akan meningkatkan pemacuan kelistrikan di jantung. Sehingga detak jantung pasiennya yang tadi taruhlah 60 atau 80 setelah minum kopi loh kok jadi 110, 120. Nah, itu adalah efek fisiologis atau efek normal ketika seseorang mengkonsumsi kafein. Akibatnya apa? Kalau jantung berdetak kencang ya mau tidur akan susah. Karena efeknya itu kan menjadi nggak nyaman untuk detak jantungnya. Apakah itu aritmia? Nah, itu belum tentu. Jadi kalau efek lingkungan, jadi jantung itu akan beradaptasi, betul sekali kalimatnya, adaptasi dengan lingkungan. Seseorang yang cemas, seseorang yang ketakutan, seseorang yang sedang menghadapi ujian, seseorang yang sedang dikejar-kejar. Nah, itu akan meningkatkan tonus simpatis, terus detak jantung kenceng. Nah, itu tidak bisa dikatakan ini aritmia karena ada faktor lingkungan yang menyebabkan detak jantung menjadi kencang. Jadi ini masih perlu pemeriksaan apakah itu disebut aritmia atau tidak, tapi sebagian besar bukan. Menarik dokter. Untuk pertanyaannya. Ini ada dok, izin ada testimoni dari Thomas Syukur 112. Salam dari Pekalongan untuk Dokter Pipin. 1 tahun lalu saya di IPIS tadi plus ablasi untuk supraventrikular takikardi. Sukses dalam waktu 1 jam. Terima kasih Dokter Pipin. Masya Allah, salam sehat juga untuk Thomas Syukur. Masya Allah ya. Nanti memang prosedur IP dan ablasi ini akan tadi disampaikan 1 jam ya, itu berarti termasuk rezeki. Biasanya kadang lama ya, bisa lebih lama. Berarti itu termasuk rezeki dari Thomas Syukur. Salam. Oke. Nah, lanjut nih dok, tadi udah bahas banyak nih ya dok ya terkait pengobatan sama terapi. Mungkin dari dokter ada apa ya, kayak closing statement nggak ya dok? Maksudnya tadi kan udah bahas banyak nih. Kira-kira apa yang mungkin bisa take home message-nya teman-teman sahabat sehat semua? Ya, jadi kita sebagai dokter aritmia memang seringkali menemukan kasus-kasus di lapangan klinis, yaitu sebagian besar kasus aritmia itu memang asimptomatik. Ya, asimptomatik itu tidak menyebabkan gejala yang berlebihan. Nah, itu mungkin karena kultur kita ya. Tapi pada dasarnya aritmia itu bisa sangat mengganggu.
Iya. Beberapa pasien itu mengeluhkan detak jantung yang kenceng, ataupun detak jantung yang lambat, ataupun detak jantung yang tidak beraturan, itu mengganggu kualitas hidupnya, baik dalam bekerja maupun beraktivitas. Nah, untuk teman-teman sekalian, jadi tidak perlu khawatir berlebihan bahwa ini kenapa ya jantung saya, karena ketika itu terjadi, umpamanya pasien menjadi cemas, nah itu malah membangkitkan lingkaran berikutnya, karena sebaiknya kita tetap relax gitu. Kalaupun ada terjadi detak jantung yang kencang, nah kita mencoba mencari pertolongan terdekat dengan ke rumah sakit. Dan yang penting adalah bagaimana para pasien itu bisa mendapatkan EKG saat terjadinya berdebar, sehingga dokter yang akan melihat itu bisa langsung mendiagnosis, oh ini berdebarnya karena aritmia jenis yang ini. Oke dokter, ada pertanyaan nih dok dari Sheila XK. 2 bulan terakhir sering tiba-tiba berdebar, heart rate 90 kali per menit, pernah nadi hilang 1 kali, pernah EKG namun saat rasa berdebar sudah hilang. Mohon arahan dokter. Ya betul, tadi Silax tadi seperti yang barusan kita bahas ya, tadi memang sebagian besar itu kita kayak kucing-kucingan mencari diagnosis secara tepat pada aritmia. Seringkali ketika pasien merasakan berdebar terus kemudian ke rumah sakit EKG loh kok sudah hilang, nah ini jangan-jangan dari mana ini, apakah karena itu seringkali terjadi seperti itu. Maka para dokter biasanya akan menyarankan untuk Holter tadi, Mbak Diva. Holter itu EKG selama 24 jam dengan tujuan dengan memperlama record atau memperlama monitoring. Apabila terjadi di rumah itu bisa secara tidak langsung kita mengetahui, karena kita bisa dengan baik membaca apa yang terjadi pada perubahan EKG. Atau yang kedua, mungkin sekarang di pasar market ya, itu ada banyak sekali gadget yang wah canggih-canggih lah pokoknya. Contohnya jam tangan yang ada EKG, ataupun smartphone yang bisa mendeteksi EKG. Nah itu sangat membantu. Beberapa pasien juga saya sarankan seperti itu. Ketika gangguan berdebarnya itu timbul tidak bisa diprediksi, makanya kita minta pasien tersebut ya kalau mampu untuk membeli jam tangan yang ada EKG-nya. Jadi ketika ada sesuatu terus dipencet, dia bisa merekam atau kita sebut event monitor. Jadi monitor kejadian, apakah terjadi sesuatu sehingga pasien bisa melakukan recording secara mandiri. Nah, hasil dari record itu bisa disampaikan kepada dokter untuk kita lihat apakah ada gangguan atau tidak. Mungkin itu saran untuk yang tadi pertanyaan dari Sila. Oke, terima kasih dok. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dok, ada dari Hasanuddin Rini. Nah, setelah dilakukan ablasi apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi aritmia? Jadi mungkin udah diablasi nih, terus mungkin nggak sih dok timbul aritmia lagi gitu? Apakah ada gaya hidup apa gitu mungkin yang bisa menghindari aritmia? Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi pasien sudah diablasi untuk kasus aritmia. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi aritmianya tersebut? Nah, tadi kasus aritmia ini sangat banyak. Sebagian besar kasus aritmia yaitu supraventricular tachycardia, ventricle extrasystole. Itu ketika diablasi itu sukses rate-nya sangat tinggi dan angka kekambuhannya sangat rendah. Sehingga ini akan memberikan kualitas hidup kepada pasien yang sangat bagus. Nah, tapi khusus untuk yang tadi yang kasus aritmia yang paling banyak terjadi itu salah satunya adalah fibrilasi atrium, di mana fibrilasi atrium ini dikatakan bahkan sampai saat ini angka kekambuhannya ya cukup ada lah kalau kita nggak boleh bilang banyak. Nah, ketika itu kekambuhannya menjadi ada, maka beberapa yang bisa dilakukan untuk pasien pasca ablasi fibrilasi atrium adalah menjaga faktor risiko tadi. Faktor risikonya untuk fibrilasi atrium salah satunya tadi saya sebutkan dari entah itu darah tinggi, obesitas, smoker. Ini hampir sama untuk penyakit jantung koroner karena kita sebut share risk factor, jadi berbagi faktor risiko dengan penyakit jantung yang lain pada umumnya, khusus untuk atrial fibrilasi. Baik dokter, mungkin untuk kesimpulan dari yang tadi telah kita bahas terkait aritmia ya. Aritmia itu ternyata ada luas sekali teman-teman sahabat sehat semua gitu. Jadi kalau misalnya merasa ada yang tidak beres dengan
detak jantungnya, mungkin teman-teman bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau bisa ke Karyadi untuk ketemu langsung sama dokter Pipin mungkin ya. Dan juga ada dokter Ada Aruman. dokter Aruman juga sebagai subspesialis aritmia. Dan oh ya teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti mungkin bisa DM atau tulis di kolom komen ya teman-teman semua. Baik, nggak terasa nih dok, ternyata udah di penghujung acara nih, kita udah ngobrol banyak terkait aritmia ya. Semoga teman-teman sahabat sehat semua tuh bisa bisa mengambil banyak ilmu, informasi yang luar biasa terkait aritmia gitu. Dan semoga teman-teman juga nggak takut nih untuk datang ke fasilitas kesehatan, untuk ke dokter, atau kalau misalnya ngerasa ada yang nggak beres dengan detak jantungnya gitu, bisa langsung ke dokter subspesialis aritmia. Di sini ada dokter Pipin dan dokter Aruman. Kemudian kalau misal ada sesuatu yang mungkin mau diperiksakan, gimana dok? Karyadi aja yuk. Karyadi aja yuk.